Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan menjelaskan bab kedua dari konseling individu. Nah, konseling individu pada bab kedua ini yang akan saya bahas yaitu cakupannya pertama keterampilan dalam proses konseling. Kedua, yaitu tahapan-tahapan dalam proses konseling individu. Nah, kita akan bahas yang pertama, keterampilan. Nah, dalam proses konseling, kita sebagai konselor itu harus mempunyai keterampilan-keterampilan. Nah, sebuah keberhasilan keterampilan tidak akan maksimal kalau tidak kita menguasai yang pertama, yaitu yang paling utama itu rapot RAPPOT. Nah, apa sih Mbak itu? Nah, rapot adalah suatu hubungan relationship antara klien dan konseli yang dimana ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian, kecocokan, kemudian saling tarik menarik, saling berinteraksi dan saling bertimbal balik. Nah, rapat ini dimulai dari pertama persetujuan, kedua kesejajaran, ketiga yaitu kesukaan, dan yang terakhir kebersamaan. Nah, itu yang harus kita mulai sebelum melaksanakan proses konseling. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang kedua yaitu proses tahapan-tahapan dalam konseling individu. Apa aja Mbak? Nah, pertama, dalam konseling individu, tahapan-tahapannya yaitu satu, tahapan awal, yang kedua tahapan inti atau tahapan kerja, yang terakhir yaitu tahapan mengakhiri atau tahap akhir. Nah, dalam tahapan yang awal ini apa saja Mbak yang dilakukan? Sebelumnya tahapan awal ini tahapan dimana terjadi saat seorang klien konseling kita itu masuk ke ruangan konselor. Nah, di situ mulailah tahapan awal ini, yang mana pertama harus kita membangun hubungan dengan konseling. Ya, membangun hubungannya itu harus baiklah gitu. Jadi fungsinya apa Mbak? Nah, saat hubungan kita dari awal yang kita bangun dengan klien kita dengan baik, dengan rasa terbuka, kepercayaan, menjaga kerahasiaan, otomatis proses konseling yang kita lalui itu insya Allah akan berhasil gitu. Jadi pertama itu yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan dengan klien kita. Oke, kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Oke. Jadi saat hubungan kita dengan klien itu sudah terjalin baik, di mana klien itu sudah mulai berinteraksi, ada timbal balik, kemudian kita itu harus memancing klien kita, biar dia mampu menjelaskan masalah yang dialaminya gitu. Jadi pada tahap awal ini, yang kedua itu yang harus dilakukan adalah memperjelas masalah si klien agar kita mampu memberikan treatment yang sesuai dengan masalah si klien. Karena kadang saat masalahnya tuh kadang kalau klien itu bercerita tidak jelas, nah kita kebanyakan itu konselor memberikan treatment yang kurang tepat sehingga tujuan yang dicapai pada akhir tahap konseling individu itu tidak sesuai gitu loh. Jadi pada diri klien sendiri itu belum bisa menyelesaikan masalahnya. Soalnya apa? Di tahap awal itu belum semaksimal mungkin pada tahapan yang kedua ini, yaitu mendefinisikan masalah. Jadi klien itu juga harus menjelaskan masalahnya yang jelas supaya nanti mampu memperoleh capaian yang ia harapkan. Lanjut. Yang ketiga yang harus kita lakukan pada tahap awal yaitu membuat penafsiran dan penjajakan. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dibicarakan oleh si klien mengenai masalahnya, kita akan mampu menafsirkan. Oh, ternyata klien saya kena masalah sosial dengan temannya. Dia nggak dibully karena dia paling jelek lah, contoh gitu. Jadi kita mampu menafsirkan atau menyimpulkan dari masalah yang dihadapi si klien. Lanjut, tahap keempat, tahap-tahapan yang kita lakukan dalam tahap awal yang keempat yaitu melakukan negosiasi kontrak. Nah, di sini tuh ibaratnya itu kontrak konseling kita itu berjalan. Nah, contoh, Mbaknya mau sampai jam berapa kira-kira? Mau nggak kalau kira-kira pertemuannya ini 2 kali dalam seminggu, tapi setiap pertemuan itu 45 menit. Nah, jadi di sini tuh antara klien dan konselor itu melakukan negosiasi seputar kontrak dalam proses konseling yang akan terjadi ini. Mulai dari waktu, terus si klien ini harus mentaati segala peraturan yang ada dalam etika konseling gitu. Jadi harus mampu berjalan sesuai alurnya gitu. Jadi di sini tuh penting
agar proses konseling kita itu nggak ada hambatan-hambatan gitu. Lanjut kita ke tahapan yang nomor 2, yaitu tahapan pertengahan atau tahap kerja. Nah, tahap ini tuh dimulainya kita lebih menjelajahi masalah si klien lebih dalam, lebih rinci. Kan tadi di awal cuma mendefinisikan secara umum. Nah, pada saat yang tahap kerja ini tuh kita harus mampu menggali masalah si klien dengan jelas. Karena di sini juga kita akan memberikan treatment yang sesuai dengan si klien. Barangkali waktu kita mendefinisikan di awal ternyata salah. Ternyata waktu si klien kita menjelaskan di tahap inti itu lebih jelas. Ternyata masalahnya seperti ini, merujutnya ke sini. Ternyata berarti pemahaman saya di awal salah. Jadi kita mampu menjelajahi masalah si klien lebih jelas, menggali itu pada tahap ini. Nah, tahap ini juga akan diberikan bantuan, yaitu tadi treatment. Nah, apa saja Mbak yang dilakukan dalam tahap pertengahan ini, tahap inti, yaitu pertama menjelajahi dan mengeksplorasi masalah. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya pada tahap ini tuh proses yang terjadi tuh kita sebagai konselor itu menggali lebih dalam masalah yang dihadapi oleh klien. Contoh, bertanya sebagai latar belakang ibaratnya. Mbaknya kesehariannya ngapain kalau di rumah, contoh. Terus lagi mbaknya kalau sedih ngapain gitu. Terus selama ini mbak yang dirasakan saat dibully itu gimana? Mbak pernah nggak punya masalah sama temannya kok sampai dibully? Nah, kita akan menggali masalah si klien tuh sangat-sangat jelas gitu dengan beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan ini tuh akan mengantarkan kita ke inti permasalahan si klien. Lanjut, apa yang kita lakukan? Nomor 2, yaitu menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Nah, kan ibaratnya itu kalau saya katakan itu tahap inti, itu tahap dimana si klien merasa nyaman atau enggak. Soalnya pada tahap ini tuh akan diberikan treatmentnya, tugas-tugas untuk si klien. Terus kita itu banyak bertanya juga. Soalnya kan pertama kan tadi menggali masalah si klien. Jadi lumrah kalau kita banyak tanya gitu loh. Jadi di sini tuh kita akan mengetahui si klien nyaman apa enggak dengan pertanyaan kita. Si klien cocok enggak dengan proses yang terjalin sampai tahap inti ini gitu. Makanya kita diharuskan untuk menjaga hubungan antara klien dengan konselor, karena kemungkinan masalahnya itu si klien akan menampilkan gestur dan postur tubuhnya itu menampilkan entah nyaman atau cocok atau enggak seperti itu. Lanjut tahap yang terakhir, tahap konseling atau tahap tindakan. Nah, tahap akhir ini tuh kan tadi yang kita kan tahap ini tadi kita memberikan treatment. Nah, tahap akhir ini ibaratnya evaluasi dalam proses konseling kita. Nah, tahap akhir ini ditandai itu kecemasan si klien tuh menurun. Kan pada tahap kedua tadi kita sudah memberikan treatment yang sesuai dengan masalah si klien. Nah, pada tahap akhir ini kita lihat kondisi si klien. Kalau kecemasannya, seandainya dia dari awal cemas, kira-kira tingkat kecemasannya dari awal masuk sampai proses pemberian treatment itu menurun apa enggak? Nah, kemudian adanya perubahan tingkah laku enggak pada diri si klien? Nah, kalau ada, berarti proses konseling individu yang kita lakukan itu berhasil gitu. Tapi kalau selama proses konseling kok si klien itu tetap memberikan respon yang gitu-gitu aja, pasif, nggak bisa ada timbal balik, terus waktu diberikan treatment ya dia tidak bisa menerima, otomatis yang kita dapatkan pada tahap akhir itu kecemasan si klien itu kemungkinan sama saja dari awal datang sampai selesai ini. Terus perubahan perilaku ya gitu-gitu aja, intinya nggak ada perubahan sama sekali, terutama perubahan dalam positif. Contoh kalau tadi kan dibully, nah waktu dibully otomatis si klien sedih, galau, menyendiri, terus terpukul, terus sulit lah, ibaratnya trauma. Jadi kalau ketemu teman-temannya tuh takut gitu, bawaannya tuh hanya nurut sama temannya. Nah, waktu kita sudah memberikan treatment di tahap pertengahan tadi,
kalau si klien menerima, otomatis kita akan memperoleh pada tahap akhir itu, yaitu kecemasan si klien menurun. Dia sudah bisa pede bertemu dengan teman-temannya, dia mampu bisa bersikap dengan temannya yang senangannya membuli itu. Jadi otomatis proses konseling yang kita lakukan itu bisa dikatakan berhasil.